kita mulai belajar kali ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Oke, sekarang izin aku buat perkenalan dulu. Kenalin, aku Salsa Bila Atalia Diana, bisa dipanggil Salsa. Kali ini aku bakal nemenin kalian jadi moderator di belajar bareng kali ini. Aku adalah mahasiswa Teknikologi UGM angkatan 2020. Oke, sekarang mungkin bisa lanjut kita kenalan nih sama tutor kita hari ini, Kak Haidar mungkin bisa perkenalan, silahkan. Halo, cek, masuk suaraku? Masuk, aman. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama aku Haidar, dan sekarang aku kuliah di Fisika ITB, sekarang semester 4. Oke, mungkin langsung aja kita mulai belajar barengnya. Silahkan Mas Haidar. Sip. Ya, makasih ya Salsa ya. Ya, jadi buat pertemuan kali ini kita bakal bahas tentang listrik ya teman-teman. Sebelumnya mohon maaf ya kalau yang di poster itu kan judulnya listrik dan magnet ya. Cuma setelah ku pertimbangkan lagi, ternyata kalau misalnya listrik dan magnet itu materinya agak kebanyakan gitu. Nah, karena slide kebanyakan juga nanti kalau misal waktunya nggak cukup atau kalau kebanyakan kan jadi nggak efektif gitu belajarnya. Jadi buat malam ini kita fokus ke listrik aja. Gitu ya. Nah, buat bahasan kita malam ini, karena masih agak nge-lag laptopku. Nah, buat bahasan kita kali ini ada dua secara garis besar, yaitu listrik statis sama dinamis. Oh iya, nanti modelnya aku kasih materi terus ada latihan soal gitu ya. Jadi kalau misal kalian ada pertanyaan, nanti langsung ditanyain aja di tengah-tengah, dipotong aja nggak apa. Atau misal kalau suara aku keputus gitu ya, itu nanti langsung dipotong aja di tengah nggak apa. Jadi langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu listrik statis ya. Listrik statis ini sesuai namanya ya, statis, berarti dia tuh dalam keadaan diam gitu. Nah, yang diam tuh apa? Yang diam tuh sifat-sifat kelistrikannya dia gitu, kayak muatannya dan sebagainya itu diam. Jadi kita nggak mempelajari di listrik statis itu, nggak mempelajari yang bergerak, semuanya itu diam gitu. Nah, buat bahasan pertama kita itu adalah muatan listrik ya. Bahasan kita yang pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik ini adalah sifat kelistrikan dari suatu benda gitu ya. Biasanya ada kayak muatan negatif atau muatan positif gitu. Biasanya muatan negatif itu yang paling gampang contohnya elektron. Ya, misalnya ada elektron. Elektron itu berarti dia muatannya negatif gitu. Atau biasanya nggak cuma benda titik ya, bisa juga kayak misal benda, contohnya apa ya, plat gitu ya. Plat besi gitu ya. Nah, plat besi itu juga bisa ada muatannya gitu, bisa ada muatan positif atau bisa ada muatan negatifnya gitu. Ya, jadi semua benda tuh bisa ada muatan listriknya gitu. Atau misal contohnya yang lain bola gitu ya. Misal dalamnya muatannya positif semua gitu. Nah, biasanya yang muatan negatif ini terjadi dia tuh karena kelebihan elektron. Kelebihan elektron. Entah itu tuh dia kedapatan dari mana gitu ya. Ya, yang penting dia tuh kelebihan elektron gitu. Makanya dia muatannya jadi negatif. Kalau muatan positif berarti dia tuh kekurangan elektron. Ya, kan proton kan yang muatannya positif kan proton ya, dan proton itu kan nggak bisa pindah-pindah kemana-mana. Jadi muatannya benda itu positif atau negatif itu tuh tergantung sama elektronnya. Nah, terus perbedaannya muatan positif atau negatif itu apa? Itu tuh bakal dibahas di bagian ini, di medan listrik. Sorry.
Nah, di medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah pengaruh dari muatan listrik pada ruang di sekitarnya gitu. Ya, ada di gambar ini, ada dua gambar ini kita bisa lihat bahwa kalau muatan negatif itu tuh medannya tuh arahnya bakal ke dalam, yaitu masuk ke muatannya gitu. Tapi kalau medan listriknya positif, dia itu apa? Medannya tuh bakal keluar gitu, menjauhi dari muatannya. Ya. Jadi mungkin kurang lebih itu ya. Jadi nggak cuma titik ya, nggak cuma benda titik, bisa juga kayak misal kayak yang tadi aku bilang plat gitu misalnya. Ada plat, terus plat ini tuh muatannya negatif gitu. Muatannya negatif semua gitu kan. Nah, dia tuh medan di sekitarnya tuh bakal masuk. Bakal arahnya masuk gitu. Arahnya masuk. Ya. Tuh, dan garis ini, garis misal satu garis ini, yaitu dinamakan garis medan ya. Dan dia tuh nggak mungkin berpotongan antara satu garis dengan garis yang lain. Jadi nggak mungkin kayak gini, terus dia motong gini ya, itu ini nggak mungkin ya. Ini nggak mungkin terjadi. Dan kerapatan garis ini itu tuh menyatakan besarnya medan listrik itu. Kalau misal semakin rapat, berarti dia medan listriknya semakin besar. Kalau misal dia semakin renggang, berarti dia medan listriknya semakin kecil gitu ya. Ya, sampai sini semoga bisa dipahami. Terus ini buat rumus medan listriknya. Ini ya, jadi medan listrik itu adalah besaran vektor ya. Jadi dia ada arahnya gitu. Dan besarnya itu sama dengan kaki per R kuadrat. R topi di sini dia itu menyatakan arah ya. Dia tuh namanya tuh vektor satuan. Vektor satuan. Dia tuh menyatakan arah gitu. Jadi dia nggak ada besarnya, dia cuma menyatakan arahnya doang. Ya. Dan K ini apa? K ini konstanta yang besarnya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat gitu. Atau K ini sebenarnya itu asalnya dari 1 per 4 pi epsilon 0. Epsilon 0 ini dinamakan permitivitas ruang hampa. Ruang hampa. Itu ya. Terus Q itu muatannya dia, besar muatannya. R itu jarak terhadap muatan. Ya. Jadi kalau misal ini ditanyain besarnya doang, kalau misal ada pertanyaan berapa besar medan listrik gitu ya, maka nanti tuh besarnya tuh berarti cuma K Q per R kuadrat gitu ya. Nggak perlu dimasukin R topinya, karena R topi ini menyatakan arahnya. Jadi sebenarnya medan listrik itu apa? Untuk memahaminya, misal contoh di sini ada muatan Q gitu ya, ada muatan Q gitu. Terus kita ambil titik uji, misal di sini ada titik A, yang jaraknya itu adalah R gitu ya. Nah, di titik A ini dia tuh bakal ada energi, maksudnya medan listrik gitu. Jadi medan listrik di titik A itu tuh sama dengan K dikali Q-nya ini dibagi R kuadrat gitu ya. Dan arahnya kemana? Karena Q-nya positif, berarti dia arahnya bakal menjauh dari sini. Nah, jadi EA tuh arahnya ke sini dan besarnya segini gitu ya. Nih, sampai sini semoga dipahami. Dan kalau misal dia muatannya negatif gitu ya, misalnya ada main Q gitu ya, terus kita ambil titik uji di sini. Misalnya ini ada titik B gitu. Nah, terus jaraknya itu ya. Maka EB sama dengan minus K Q per R kuadrat gitu ya. Dan kalau ditanya arahnya, berarti arahnya dia mendekati ke muatannya gitu. Ini EB gitu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami buat medan listrik. Terus kita lanjut. Langsung ditanyain aja ya. Terus yang berikutnya kita membahas tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb ini membahas tentang gaya listrik. Ya, jadi gaya listrik atau gaya Coulomb di antara dua muatan titik itu berbanding langsung dengan hasil kali besar muatan-muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara muatan-muatan tersebut gitu ya. Jadi kalau dirumusin jadinya kayak gini. F Coulomb sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat, terus R topi ini menyatakan arahnya sama kayak tadi. Ya, jadi gampangannya kalau misal ada dua muatan gitu ya, ada dua muatan, dia itu bakal ada interaksi gitu. Bakal ada interaksi dan interaksinya itu disebut sebagai gaya Coulomb. Mungkin gitu ya. Dan untuk memahami lebih lanjut, nah ini. Mungkin ini udah pada tahu ya. Jadi kalau misal
muatannya sama tandanya plus plus atau minus minus, dia tuh bakal tolak menolak gitu. Jadi arah F-nya bakal saling menjauhi. Tapi kalau misal dia kalau misal dia muatannya beda, plus sama minus atau minus sama plus, dia tuh bakal tarik menarik gitu. Atau F-nya tuh saling mendekati gitu ya. Dan besarnya F12 itu bakal sama kayak besarnya F21. Gitu ya. F12. Jadi F12 ini adalah gaya yang dirasakan oleh Q1 oleh Q2 gitu. Kalau F21 berarti gaya yang dirasakan oleh Q2 oleh Q1 gitu. Dan besarnya itu adalah K1 Q2 per R kuadrat. Besarnya sama, cuma arahnya yang beda gitu ya. Nah, terus misal ada muatan gitu ya. Di sini ada plus Q, terus di sini ada plus Q, di sini ada min Q gitu. Nah, terus ini masing-masing jaraknya R gitu ya. Sorry. Bentar. Ya. Nah, ini jalannya R, ini R gitu ya. Terus ini alfa, karena dia sama sisi berarti duduknya sama semua kan, gini. Nah, terus kita tinjau di salah satu, misal di Q ini ya, kita namakan Q1 gitu ya. Terus ini yang ini Q2, yang ini Q3, biar gampang. Nah, yang di Q1 ini berarti dia bakal ada gaya Coulomb yang disebabkan oleh Q2 sama Q3 gitu. Terus di Q2 juga sama, bakal ada gaya Coulomb yang disebabkan oleh Q1 sama Q3. Di Q3 juga sama gitu, bakal ada gaya Coulomb yang disebabkan oleh Q1 sama Q2. Terus kita coba fokus ke yang Q1-nya dulu. Q1-nya dulu. Kan dia tadi ada dua ya, ada dua gaya Coulomb ya, dari Q2 sama dari Q3. Kita coba lihat yang dari Q2 dulu. Q1 sama Q2 ini kan sama-sama plus ya. Nah, berarti dari yang kita pelajari sebelumnya tadi, kalau dia sama-sama plus, berarti dia arah gayanya tuh bakal saling menjauhi gitu. Berarti kalau di Q1 berarti dia arahnya bakal ke sana. Ini F12 gitu ya. Nah, terus habis itu kita coba cek pengaruh dari Q3. Kan Q1 ini positif, terus Q3 ini kan negatif kan. Nah, karena dia beda tanda dari yang kita pelajari sebelumnya, berarti dia ini bakal tarik menarik gitu ya. Berarti F13 itu arahnya bakal mendekati ke Q3 gitu. Ini F13. Nah, terus kalau misal ditanyain F1, maksudnya total keseluruhan gaya Coulomb yang ada di Q1 berapa gitu ya. Itu nggak bisa langsung kita F12 ditambah F13. Soalnya kan F tadi kan besaran vektor ya. Nah, kalau besaran vektor, otomatis kita tuh harus uraiin dia dulu. Uraiin ke sumbu X sama sumbu Y. Jadi misalnya kita sumbu Y ke atas, terus sumbu X kanan gitu ya. Nah, berarti F12 ini bisa diuraikan jadi F12Y, terus ke kanan jadi F12X gitu ya. F13 juga gitu, bisa kita uraiin. Jadi di kanan ini ada F13X, terus ke bawah berarti ya. Jadi F13Y gitu. Nah, buat nyarinya gimana? Kan kalau ini F12X di sini, F12 di sini, terus ada sudut alfa di sini, berarti kan kita tahu bahwa di sini ada sudut alfa ya, di sini. Nah, terus di sini juga kan ini alfa di sini, menurut hukum apa ya? Bangunan ya, apa itu? Nanti alfanya itu bakal ada di sini. Nih. Nah, jadi kita tahu nih kalau F12X itu tuh bakal sama dengan F12 berapa tadi? Cos ya, cos alfa. Kalau misal F12Y, dia bakal sama dengan F12 sin alfa. Ya. Terus F13 gimana? F13X sama ya, F13 cos alfa. Terus yang F13Y berarti sama dengan F13 sin alfa gitu ya. Nah, dari sini kita bisa dapat nih F1X sama F1Y. F1X sama F1Y. F1X gimana? Berarti kita jumlahin semua yang ada di sumbu X. Berarti ada F12X sama F13X. Dan arahnya sama ya, berarti tinggal kita jumlahin aja gitu. F12X tambah F13X. Nah, terus yang F1Y, kan ada F12Y sama F13Y. Nah, karena arahnya beda, berarti kita kurangin. Mana dikurangin mana?
itu tuh yang sumbu positif, yang arahnya sama kayak sumbu positif, Y positif, dikurangi ke yang Y negatif itu. Kan Y positifnya ke atas. Berarti yang ke atas tuh F12Y dikurangi yang ke bawah F13Y. Gitu ya. Buat nyari F1 gimana, F totalnya, tinggal pakai Pitagoras ya. F1X kuadrat tambah F1Y kuadrat. Di akar gitu ya. Nah, itu ketemu F1-nya. Ya, itu gitu ya untuk gaya Coulomb. Jadi, kalau misal ini kan ada 3 ya. Kalau misal ada 4 gitu. Misal di sini ada Q lagi gitu. Ada Q lagi itu berarti nanti Q1-nya ini bakal ada pengaruh dari Q ini juga gitu. Dari Q-nya yang ketiga juga gitu. Jadi nanti bakal ada 3 gaya gitu ya. Jadi gitu prinsipnya gitu. Nanti tinggal dijumlah-jumlahin aja. Itu buat gaya Coulomb, semoga bisa dipahami. Kalau misal ada yang mau tanyakan langsung aja ditanyain ya. Kita lanjut dulu ke energi potensial listrik. Kalau definisinya, energi potensial listrik adalah energi potensial yang dihasilkan dari gaya-gaya Coulomb konservatif dan diasosiasikan dengan konfigurasi sejumlah muatan-muatan titik dalam sebuah sistem yang didefinisikan. Agak susah ya definisinya ya. Kalau agak susah ya udah agak susah dipahami. Emang sebenarnya nggak terlalu penting ya buat definisinya ini. Jadi intinya energi potensial listrik itu adalah energi yang diperlukan untuk mempertahankan muatan di kondisi tersebut gitu. Jadi misalnya gini, misal di sini ada Q1 gitu ya. Q1, maafin Q1. Terus di sini ada Q2. Q2 gitu ya. Terus caranya R. Nah, dari yang sebelumnya kita pelajari, kan harusnya kan bakal ada gaya ya, bakal ada gaya yang arahnya ke sana kan. Karena dia muatannya sama gitu. F21 gitu kan, di Q2. Nah, energi potensial listrik itu adalah energi yang dibutuhkan biar Q2-nya tuh nggak gerak gitu. Kan kita tahu kalau misal ada benda dikasih gaya kan dia bakal gerak gitu ya. Nah, energi potensial itu tuh energi yang dibutuhkan biar dia tuh nggak gerak, biar dia tuh tetap di tempatnya itu gitu. Nah, besarnya itu sama dengan ini, K Q1 Q2 per R gitu ya. Nah, terus kalau kita udah bahas energi potensial, biasanya kita bahas usaha. Nah, usaha listrik ini adalah besarnya energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan. Ya. Jadi, misal gini, misal ini ada Q1 ya, Q1. Terus ada Q2 gitu, Q2. Nah, ini tuh jaraknya tuh, jarak awalnya tuh RI, R inisial ya, R awal gitu. Nah, terus habis itu Q2 itu dipindahin gitu. Dipindahin, ya, dipindahin terus misal jadi di sini gitu, Q2. Q2. Dan jaraknya itu R final gitu ya, R akhir. Nah, jadi usaha itu adalah energi yang diperlukan untuk memindahkan Q2 itu tuh dari R inisial ke R final gitu, dari R awal ke R akhir, dari posisi awal ke posisi akhir. Itu namanya usaha gitu ya. Dan kalau kita lihat rumusnya, yaitu sama aja kayak delta EP. Jadi EP akhir dikurangi EP awal. EP akhir kan K1 Q2 per RF ya, R final ya berarti ya. Terus kalau EP awal berarti K1 Q2 per R inisial. Nah, jadi ketemu rumus ini K1 Q2 dikali 1 per RF dikurangi 1 per RI itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di rumus ini, dia itu kan cuma bergantung sama RF sama RI ya. Maksudnya tuh dia cuma bergantung sama posisi awal sama posisi akhir doang gitu. Dia nggak bergantung sama lintasannya. Nah, jadi kalau misal Q2 ini dipindahin, dia tuh nggak peduli lintasannya gimana pun, dia tuh usahanya tuh bakal sama. Jadi misal Q2 ini dipindahinnya langsung ya lurus. Atau kalau misal dia muter-muter dulu gitu. Dia muter-muter dulu baru ke Q2 gitu. Itu tuh usahanya tuh bakal tetap sama aja. Soalnya dia tuh cuma bergantung sama posisi akhir sama posisi awal doang gitu. Itu namanya dia konservatif kayak gitu. Itu ya. Semoga bisa dipahami buat usaha listrik ini. Nah, terus lanjutannya kita bahas tentang potensial listrik. Jadi potensial listrik itu dapat diartikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan uji gitu. Jadi rumusnya EP per Q uji sama dengan K per R. Itu ya. Jadi energi potensial itu kalau misal ada muatan Q di sini gitu ya. Nah, dia tuh bakal ada kayak pengaruhnya gitu di sekitarnya. Nah, misal di titik A gitu ya. Dia di titik A gitu.
Maka di titik A itu dia bakal ngerasain potensial listrik yang disebabkan oleh Q gitu. Yang besarnya itu misal VA gitu ya, dan besarnya adalah misal ini jaraknya R, berarti ini sama dengan K Q per R. Gitu. Nah, itu untuk potensial listrik ya. Semoga bisa dipahami. Terus ini selanjutnya ada ringkasan rumus dari yang tadi udah kita pelajari. Tadi kan kita udah belajar tentang medan listrik, terus ada gaya listrik, terus ada energi potensial, terus ada potensial listrik ya. Dan rumusnya kan sebenarnya kayak mirip-mirip gitu ya. Tapi sebenarnya bisa kita bedain gitu. Kalau misal, kalau misal gaya listrik, bentar ya. Kalau misal gaya listrik dia tuh K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Jadi Q-nya ada 2, terus R-nya kuadrat gitu. Kalau medan listrik, dia tuh K Q per R kuadrat. Q-nya 1, R-nya kuadrat gitu. Terus kalau energi potensial listrik, K Q1 Q2 per R. Q-nya ada 2, terus R-nya nggak kuadrat. Kalau potensial listrik, K Q per R. Q-nya 1, terus R-nya nggak kuadrat. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya buat biar gampang ngafalinnya doang aja gitu. Jadi kalau gaya listrik itu yang Q-nya 2, R-nya kuadrat gitu. Terus medan listrik yang Q-nya 1, R-nya kuadrat gitu. Ya, gitu-gitulah pokoknya. Nah, terus dari bentuk ini kita bisa dapetin hubungan. Misal hubungan antara gaya listrik dan medan listrik gitu. Kan gaya listrik kan Q1 Q2 per R kuadrat. Terus medan listrik kan K Q per R kuadrat gitu ya. Berarti biar medan listrik ini sama kayak gaya listrik, dia tinggal dikaliin Q kan. Nah, berarti kita bisa dapat hubungan F sama dengan Q dikali E. Gitu. Terus misal lagi medan listrik sama potensial listrik gitu ya. Kalau medan listrik kan R-nya R kuadrat. Kalau potensial listrik R doang gitu ya. Nah, berarti biar bisa sama, berarti V itu sama dengan E dikali R gitu kan. Tuh, terus misal energi potensial listrik sama potensial listrik gitu. Nah, ini berarti kan tinggal dikaliin Q ya, berarti kan EP sama dengan Q dikali V gitu. Nah, terus misal gaya listrik sama energi potensial listrik gitu ya. Berarti dia tuh tinggal EP sama dengan F dikali R gitu kan. Nah, hubungan-hubungannya ini tuh juga harus kalian hafalin juga gitu. Soalnya banyak soal-soal tuh yang nanti bakal pakai hubungan-hubungan ini gitu. Misal F sama dengan Q kali E atau EP sama dengan Q kali V gitu. Jadi selain rumus yang ada dalam kotak, hubungan-hubungannya antar kotaknya ini juga sebisa mungkin kalian hafalin dan kalian pahami itu. Dan ini cuma buat memahami, cuma buat biar gampang ngafalinnya aja ya. Kalian tetap harus memahami isi-isinya gitu kayak yang aku jelasin sebelumnya tadi gitu. Nah, terus di sini juga ada usaha. Kan usaha tadi kan delta EP ya. Kan EP kan sama dengan Q kali V gitu ya. Kayak yang aku tulisin di bawah gitu. Nah, berarti kalau delta EP sama dengan Q dikali delta V. Tuh. Nah, terus dimasukin ke sini. Tuh ya. Berarti kita dapat usaha itu selain delta EP, dia tuh juga Q dikali V akhir dikurangi V awal. Atau yang biasa kita sebut sebagai beda potensial ya. Ini beda potensial. Itu. Ya, buat sampai sini dulu ada yang mau tanyakan dari teman-teman? Ada nggak? Nggak ada ya? Ada Mas ini di chat Ki besar sama Oh ya, Ki boleh, boleh. kecil sama kan Kak? Oh ya, sama aja ya, itu sama aja. Biasanya kalau di buku-buku itu biasanya nulisin kalau Ki besar tuh Ki yang jadi patokan, terus Ki kecil tuh Ki uji gitu. Cuma sama aja sih intinya. Sama-sama muatan gitu. Gitu. Ada lagi nggak? Oke, nggak ada ya. Sebentar ya. Paham lah, ini masih gampang lah gitu lah. Nah, terus ini udah latihan soal. Maaf ya kalau gambarnya agak ngeblur. Ini aku ambil dari buku Wangsit. Ini mungkin teman-teman bisa ngerjain dulu ya. Kasih waktu mungkin berapa ya? 2 menit lah, 2 menit. Kan kalau ngerjain UTBK itu kan rata-rata satu soal 2 menitan, 2,5 menitan lah. Jadi
Mungkin bisa ya teman-teman kerjain. Tunggu 2 menit. Silakan. Kalau ada yang mau tanyain juga boleh sambil ngerjain ya. Coba ya, semuanya nyoba ya. Dari yang udah dipelajarin tadi, coba dikerjain soalnya. Nih, ya mungkin aku bantuin dikit ya. Kan yang diketahui nih. Dua muatan identik dan Q mula-mula terpisah sejauh X. Berarti R awalnya tuh X gitu ya. Terus energi potensial listrik sistem P. P awal ya berarti ya, EP1 sama dengan P gitu ya. Kemudian dua muatan itu digeser saling menjauh sehingga jarak antar keduanya menjadi 2X. Berarti R2 sama dengan 2X. Terus kedua muatan itu digeser lagi sehingga jarak antara keduanya menjadi 0,5X. Nah, berarti R3-nya itu sama dengan 0,5X. Ya. Terus di sini yang ditanyain adalah usaha gaya Coulomb pada kedua perpindahan tersebut sama besar. Berarti pertanyaannya itu apakah usaha gaya Coulomb pada kedua perpindahan ya. Berarti perpindahannya kan maksudnya kan dari R1 ke R2 sama dari R2 ke R3 ya. Berarti yang tanya itu apakah W1 2 sama dengan W2 3 gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Mana? Udah ada yang ketemu? Kalau ada yang ketemu bilang ya. Tunggu 1 menit lagi. Oh, ini yang jawab ya. Ini katanya pernyataan salah, alasan benar. Oke. Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak? Yang lain mungkin ada jawaban lain. Mungkin ada yang dapat. Wah, ini harusnya pernyataannya benar juga nih gitu. Ya. Oke, karena waktunya udah habis juga. Jadi aku bahas dah. Oh, ini ada yang lain juga nih. Pernyataan salah, alasannya benar gitu ya. W12 dia dapatnya min setengah V, terus W23-nya 3/2 V. Oke, kalau ada lagi nih, alasan benar tapi ragu yang pernyataan benar, alasan salah. Oke. Oke, berarti kita bahas ya, Kan dia jarak awalnya X ya, berarti misalnya ini Q gitu. Ini Q,
terus ini Q, jarak awalnya tuh X, dia X. Berarti dia tuh, kita bisa nyari energi potensial awalnya kan. Dia sama dengan berapa? K, Q per X gitu ya. Dan energi potensial ya. Kan sama dengan V kayak yang diketahui di awal tadi. EP1 sama dengan V gitu. EP1. Nah, terus habis itu kondisi kedua, dia tuh diperjauh gitu kan. Dia jadi 2X. Gitu kan. Berarti EP2-nya adalah K, Q per 2X. Itu sama dengan berapa nih? Setengah K, Q per X, ya kan? Nah, ini kan sama kayak yang di awal tadi kan. Berarti sama dengan setengah V. Ya. Terus yang kondisi ketiga, ini diperpendek lagi nih. Ini jadi 0,5X. Ya. Berarti EP3-nya sama dengan K Q per setengah X ya. Setengah X. Artinya sama dengan 2K Q per X. Gitu ya. Sama dengan 2V. Nah, terus kita cari nih W12-nya. W12 kan delta EP ya. Delta EP. Berarti sama dengan delta EP. Ya. Berarti kan EP2 dikurangi EP1. Ya, sama dengan berapa nih? EP2-nya kan setengah V dikurangi V. Sama dengan minus setengah V gitu ya. Terus W23-nya kan sama dengan EP3 dikurangi EP2. Sama dengan berapa? 2V ya. 2V dikurangi setengah V. Sama dengan 3 per 2V. Ya. Nah, berarti W12 tidak sama dengan W23. Nah, berarti pernyataannya salah ya. Nah, terus kita cek sebabnya. Usaha daya Coulomb sama dengan perubahan energi potensial listrik. Ya, ini jelas ya. Kan W kan sama dengan delta EP. Ya, berarti sebabnya benar. Jadi pernyataannya salah tapi sebabnya benar gitu ya. Apa jawabannya? Berarti D ya berarti ya. Ya, ini D jawabannya. Gitu. Ada yang mau tanya dulu buat soal ini? Udah banyak yang benar ya ini ya. Mantap lah. Sip, sip. Oke, kalau belum ada yang mau tanyain, kita next ke materi berikutnya. Nah, ini masih di listrik statis ya. Sekarang kita bahas tentang kapasitor. Jadi, kapasitor itu adalah alat yang mampu menyimpan muatan listrik untuk sementara waktu gitu ya. Dan bentuknya nih kalau diilustrasikan kayak gini. Jadi dia tuh bakal terdiri dari dua buah konduktor. Ini yang atas sama yang bawah. Ini namanya konduktor nih ya. Ini konduktor. Sama yang bawah ini. Nah, terus dia tuh di tengahnya tuh ada bahan dielektrik namanya. Dia tuh bersifat isolator. Tahu kan bedanya konduktor sama isolator? Kalau konduktor tuh dia bahan yang mudah mengalirkan arus gitu, mudah diisi muatannya. Kalau isolator tuh dia nggak bisa menghantarkan listrik lah istilahnya. Jadi kalau konduktor tuh mudah mengantarkan listrik, kalau isolator tuh dia susah mengantarkan listrik, gitu ya. Nah jadi dia tuh kapasitor tuh komponennya itu. Terus dia tuh A ini dia tuh luasnya dari platnya. Terus D itu jarak antar platnya. Nah, jadi gimana sih cara kapasitor bisa menyimpan muatan listrik? Jadi misal ini ya, ini kan kabel nih. Terus dia dihubungin gitu, dihubungin ke sumber tegangan, ke baterai lah, ke sumber tegangan gitu. Nah, ini kan. Nah, terus dia tuh nanti tuh bakal ngalirin awalnya ya, bakal ngalirin arus gitu, bakal ada arusnya. Nah, terus dia tuh lama-kelamaan di platnya itu bakal ada beda potensialnya. Kan dia ngalirin arus kan. Tapi dia kan nggak bisa tembus soalnya di tengahnya tuh ada isolatornya. Karena ada isolatornya, dia tuh jadi nggak bisa tembus gitu muatannya. Nah, alhasil dia tuh jadi ada beda potensial antara dua platnya. Yang satu platnya muatannya jadi positif, yang bawah ini jadi negatif gitu. Ya, jadi yang dekat sama kutub positif baterai, dia bakal jadi positif. Terus yang dekat sama kutub negatif baterai, dia bakal jadi negatif. Nah, kan ada beda muatan nih.
Kalau dari yang kita pelajarin di awal tadi, karena ada beda muatan, dia tuh bakal ada medannya di sini, bakal ada medan di dalamnya. Nah, terus habis itulah apa namanya? Dia tuh bakal nyimpen muatan gitu, bakal kesimpan muatannya. Dan dia juga bakal bisa nyimpan energi juga dalam bentuk medan listrik gitu ya. Nanti kalau misal dia udah penuh, kalau misal kapasitornya udah penuh, dia tuh arusnya bakal berhenti ngalir gitu. Udah bakal stop, istilahnya kayak keputus lah gitu ya. Jadi kayak kalau udah penuh dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Nah, penuhnya gimana? Itu bakal dibahas nih di kapasitansi. Ada yang namanya kapasitansi. Kapasitansi itu adalah kemampuan kapasitor untuk menyimpan muatan gitu ya. Ada dua rumus nih, yang satu C sama dengan Q per delta V, yang satu C sama dengan epsilon 0 A per D. Kalau yang rumus yang ini, yang C sama dengan Q per delta V ini, kalau dia tuh kalau udah jadi rangkaian gitu. Jadi misal ini ada kapasitor nih, lambangnya gini ya kapasitor ya, terus disambungin sama beda potensial gitu sama baterai. Nah di sini kan ada V ya, terus di sini dia punya C gitu. Nah dia tuh bakal ada hubungan C sama dengan Q per delta V. Tapi kalau rumus yang ini C sama dengan epsilon 0 A per D, dia tuh hubungannya sama bahannya dia gitu. Epsilon 0 ini permitivitas ruang haba, terus A ini luas pelat, terus D itu jarak antara pelatnya. Jadi misal ini ada pelat gitu ya, plat gimana sih plat ini ya anggap ini plat sejajar ya. Ini terus yang satu dihubungin ke positif, yang satu dihubungin ke negatif, terus dia ini ada luasnya A, terus jarak antar platnya ini D gitu ya. Nah berarti dia tuh kapasitansi dari kapasitor ini itu sama dengan epsilon 0 A per D. Itu ya buat kapasitansi, semoga bisa dipahami. Nah terus ini ada rangkaian kapasitor. Jadi kapasitor itu bisa dirangkai ya, sama kayak rangkaian listrik. Nah, jadi yang pertama itu ada rangkaian seri, terus yang kedua itu ada rangkaian paralel. Kita ke rangkaian seri dulu. Kalau di rangkaian seri, dia tuh, ini ada sifat-sifatnya di bawah nih. Jadi Q total itu sama dengan Q1, sama dengan Q2, sama dengan Q3. Maksudnya gimana? Jadi muatan total yang tersimpan di salah satu rangkaian ini tuh sama dengan muatan yang tersimpan di Q1, sama dengan muatan yang tersimpan di C2, maaf, sama muatan yang tersimpan di C3 gitu. Dia itu bakal sama gitu. Apa namanya? Muatannya. Soalnya kenapa? Kan dia seri kan, otomatis muatannya ketika dia muatannya berjalan, dia tuh bakal ngelewatin semua C-nya gitu. Itu makanya Q1 tuh bakal sama kayak Q2 sama dengan Q3. Nah, tapi V beda potensialnya tuh bakal dijumlahin. Jadi V ini, V yang dari baterai itu sama kayak V yang ada di kapasitor 1 sama kayak ditambah V yang di kapasitor 2 ditambah V yang di kapasitor 3. Tuh. Nah, terus habis itu C-nya ini kan ada 3. Dia tuh bisa diganti jadi satu buah kapasitor pengganti gitu. Jadi dia bisa diubah jadi kayak gini. Jadi satu gitu. Ini. Nah, kita namakan CS ya, C seri gitu. Nah, C seri ini cara nyarinya kayak yang di ini. 1 per CS sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Nanti kalau misal kapasitornya ada 4 ya berarti nanti tambah 1 per C4 gitu. Ya. Nah, kalau yang rangkaian paralel ini kebalikannya ya. Q totalnya itu Q1 tambah Q2 tambah Q3. Kenapa? Soalnya kalau misal Q-nya dia ngalir gitu ya, ngalir dari baterai. Nah, ketika sampai di percabangan, dia tuh bakal kebagi jadi 3 kan Q-nya. Nah, ada yang ke C1, ada yang ke C2, ada yang ke C3. Nah, makanya Q totalnya itu sama dengan Q yang di C1 ditambah Q yang di C2 ditambah Q yang di C3. Nah, tapi untuk beda potensialnya sama. Soalnya kan kalau C1 kan beda potensialnya berarti dari titik sini sama titik sini. C2 juga sama titik sini sama titik sini. C3 juga sama titik sini sama titik sini. Nah, itu nilainya sama kayak beda potensial dari baterainya V-nya gitu. Nah, terus yang paralel ini juga bisa diganti rangkaiannya. Jadi satu kayak yang seri tadi. Nah, bisa jadi kayak gini. Kita namakan C paralel ya. Nah, buat C paralelnya itu nilainya tuh tinggal ditambahin dari C1, C2 sama C3. Ini. Ya, semoga bisa dipahami ya. Terus habis itu energi kapasitor. Ya, jadi sebuah kapasitor itu akan menyimpan energi dalam bentuk medan jika dihubungkan dengan sumber tegangan.
kayak yang aku omongin tadi ya, karena dia ada perbedaan perbedaan muatan listrik di antara satu plat sama plat lainnya. Nah, makanya di situ bakal ada medan dalamnya, sehingga kapasitor itu bisa menyimpan energi gitu ya. Nah, rumus aslinya itu ini ya, W sama dengan setengah Q kuadrat per C gitu ya. Ini. Cuma kan kita tahu tadi, kalau misal Q itu sama dengan, Q sama dengan C kali V ya. Nah, karena Q sama dengan C kali V, kita bisa masukin ke sini gitu. Jadi kan apa? Jadi kan W sama dengan setengah Q kuadrat per C gitu ya. W sama dengan setengah CV kuadrat per C. Nah, W sama dengan setengah CV kuadrat gitu ya. Nah, yang sama kayak ini gitu. Ya ini juga sama, yang sampai sini. Ini diubah, jadi C kan sama dengan Q per V. Gitu ya. Nah, otomatis dia diubah ke sini, jadinya setengah QV gitu. Ini jadi ini. Jadi intinya sebenarnya 3 rumusnya itu sama. Cuma nanti tergantung sama apa yang diketahui di soal aja gitu. Kalau misalnya yang diketahui di soal itu Q sama C-nya, ya berarti pakai rumus yang setengah Q kuadrat per C. Kalau misalnya diketahui C sama V kuadrat, C sama V-nya, berarti pakai yang setengah CV kuadrat. Kalau misalnya diketahui yang Q sama V, nanti pakai rumusnya yang setengah QV aja gitu. Tuh, ini gampang ya. Sebenarnya nggak harus ngafalin semua sih. Kalau aku lebih prefer ngafalin salah satu aja, cuma nanti bisa diganti-ganti gitu loh. Daripada ngafalin tiga-tiganya, kalau menurutku agak susah gitu. Tapi kalau kalian suka ngafalin, ya udah apa, hafalin aja. Tuh ya. Oh, ini ada latihan soal lagi nih. Ya, kerjaan lagi ya. Ini ada 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 mikrofarad, 2 mikrofarad, sama 3 mikrofarad. Terus itu dia tuh dirangkai yang benar adalah 1, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik sama banyak. 2, kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad menyimpan energi terbesar. Terus 3, pada kapasitor 3 mikrofarad bekerja tegangan terkecil. Yang 4, ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan 6/11 C. Ya, jadi inti soalnya gini ya, kan ada 3 kapasitor nih. Ada ini yang 1 mikrofarad, terus ini 2 mikrofarad. Oh iya, farad ini satuan dari kapasitansi ya. Mas tadi lupa aku jelasin. Jadi F ini tuh farad, itu nama orang sebenarnya dari Faraday. Dia tuh satuan dari kapasitansi. Terus ini 3 mikrofarad ya. Ini dihubungkan secara seri. Terus dihubungkan ke sumber tegangan. Ini ya. Nah, sumber tegangannya itu 1 volt gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sangat banyak. Jadi apakah Q-nya yang tersebar di C ini tuh sama besar semua gitu. Terus yang kedua, tentang energi ya, apakah ini terbesar, terus ini tegangan, terus yang keempat ini tentang kapasitansi pengganti ya ini. Ya, mungkin bisa dikerjain dulu. Coba 2 menit ya. Gampang lah inilah. Yang udah dapat jawabannya kasih tahu di chat ya. Ya, 1 menit lagi ya.
Wah, 1, 2, 3. 1, 2, 3 juga. Yang 4 gimana? Salah? Atau lagi dihitung? Satu, dua, tiga benar. Oke, yang lain gimana nih? Belum dapat ya? Oke, kita ingin bahas dulu aja karena waktunya udah habis juga. Oke, dari yang pertama ya. Oh, ini ada yang jawab nih, semua benar. Oke, mantap. Kita bahas lagi dari yang pertama. Masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Ini jelas ya, ini udah dapat dari teori yang tadi. Bentar, aku mundur ya. Dari yang awal, nah ini. Kalau rangkaian seri, dia itu Q totalnya itu bakal sama, Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, berarti buat soal ini, buat soal yang ini, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak, ini berarti benar ya. Udah sesuai sama teori gitu. Terus yang kedua, kapasitor yang besarnya 1 mikrowatt menyimpan energi terbesar. Energi tadi rumusnya apa sih? E sama dengan, apa berarti? Setengah Q kuadrat per C ya. Kan Q-nya sama semua. Berarti E-nya itu tuh cuma tergantung sama C-nya gitu. Kalau misal yang yang E1 itu dia sama dengan setengah Q kuadrat per C1. C1 berapa? 1 mikro berarti ya, per 1 gitu ya. Anggap aja kita 1, berarti setengah Q kuadrat gitu ya. Terus kalau E2 berarti sama dengan berapa? Setengah Q kuadrat per C2. Berarti C2 berapa? 2 gitu ya. Berarti ini seperempat Q kuadrat. Kalau misal E3 sama dengan setengah Q kuadrat per C3. Berarti berapa? Setengah dikali sepertiga seperenam Q kuadrat. Nah, berarti setengah sama seperempat sama seperenam. Jelas ya ini ya. Berarti yang paling besar E1. Berarti pernyataannya ini benar ya. Pernyataannya benar. Terus ini, pada kapasitor 3 mikrofarad bekerja tegangan terkecil. Buat tegangan, kan rumusnya di awal tadi kan, V sama dengan apa tadi? Q per C ya. Q per C. Nah, berarti kalau misal untuk V1, ya berarti Q per C1. C1 berapa? 1 ya. Berarti apa Q itu. Terus V2, Q per C2, jadi dia sama dengan setengah ya. Setengah, sorry ini 2,5 Q gitu ya. Terus V3 sama dengan berapa? Q per C3, jadi sepertiga Q. Yang ini 1, ini setengah, ini sepertiga. Berarti ini paling kecil. Berarti ini benar ya. Pernyataan 3 benar. Nah, sekarang pernyataan 4 nih. Ketiga kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 C. Jadi kan tadi kan diganti jadi 1 gini ya. Sama kayak yang aku jelasin waktu jelasin rangkaian kapasitor tadi. Jadi C seri gitu. Kita misalnya C seri. Kan tadi kan rumusnya kan 1 per CS sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Ya. Kita masih angkanya. 1 per berapa? 1 ya berarti ya. Ditambah 1 per 2 tambah 1 per 3. Sebenarnya kan mikro ya. Mikro semua ya. Cuma karena semuanya mikro, jadi bisa kita coret lah istilahnya. Jadi kita ambil angkanya aja. 1 per 1, 1 per 2, 1 per 3. Kalau misal dia satuannya beda, jangan sampai lupa ditulis satuannya ya. Tuh. Nah, ini berarti berapa nih? Sama dengan, kita samain penyebutnya jadi 6 ya. 2. Berapa nih? 6 tambah 3, 9 tambah 2, 11. Berarti 11 per 6. Ini kan 1 per CS. Berarti CS sama dengan, dibalik ya, berarti 6 per 11 C. Nah, berarti ini benar ya pernyataan 4 ya. Nah, berarti 1, 2, 3, 4 benar. Tuh. Ada yang mau tanya nggak? Oh, ya, kan Q kan rumusnya C kali V. Nah, itu kan C-nya beda-beda. Ada yang 1, 2, 3. Berarti harusnya Q-nya beda kan, Kak, buat pernyataan 1.
kan rumusnya C kali V. Iya, kan C-nya beda-beda tapi V-nya juga beda-beda gitu. Gitu ya. Jadi konsepnya adalah kalau misal dia dirangkai seri, dia Q-nya pasti sama. Jadi itu udah kayak teorinya gitu loh. Ya, jadi emang dari aku mundur lagi ya. Yang ini loh. Yang ini loh. Kan ini Q total sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu loh. Ya. Jadi dia tuh V-nya beda. Iya. Ini aku tambahin dikit ya buat bagian ini ya. Kan ini kan misal kita ketahui yang ini dulu. V sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 gitu ya. Kan V sama dengan apa? Q per C, ya kan? Nah, berarti ini kan kalau aku tulis sudah jadi Q per C sama dengan Q1 per C1 tambah Q2 per C2 tambah Q3 per C3. Nah, karena kita tahu kalau Q-nya sama, ini bisa dicoret. Nah, jadilah rumus yang ini. Itu ya, buat asal muasalnya. Kalau pada penasaran. Cuma itu nggak usah dihafalin, nggak apa-apa sih. Yang penting kalian tahu yang ini aja, yang Q total, terus yang V yang 1 per C sama dengan 1 per C tambah 1 per C2 tambah 1 per C3 aja. Yang ini asal muasalnya nggak perlu kalian hafalin juga nggak masalah. Itu. Kayak gitu ya, ada yang mau tanya lagi buat soal tadi? Ya, paham ya? Gampang lah ini lah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi listrik dinamis. Kan tadi aku bilang ya, kalau listrik statis itu kan statis berarti diem ya. Tapi kalau dinamis ini berarti yang dia tuh bergerak-gerak gitu muatannya. Ya, oke. Yang pertama kita bahas tentang arus listrik. Jadi arus listrik ini menyatakan perubahan jumlah muatan tiap satuan waktu. Jadi ya kalau dirumusin, I sama dengan delta Q per delta T. Ini buat yang dq dt mungkin ada yang belum paham ya kalau dq dt ini maksudnya apa? Dia tuh maksudnya tuh perubahan kecepatan perubahan Q gitu intinya. Cuma nggak perlu dibingungin lah. Ini jarang keluar juga kalau buat UTBK ya yang bagian ini. Yang penting kalian tahu aja gitu kalau itu sama dengan dq per dt. Gitu ya. Jadi buat arus listrik. Terus ini hambatan. Jadi hambatan atau resistansi adalah kemampuan satu bahan untuk menghambat atau mencegah aliran arus listrik gitu ya. Rumusnya itu R sama dengan rho L per A. Rho itu hambat jenis dari bahan, L itu panjang, A itu luas penampang. Jadi tiap bahan itu punya rho yang beda-beda ya. Antara misal besi atau tembaga gitu. Nanti rho-nya besar mana, berarti dia yang hambatannya lebih besar gitu ya. Nah, jadi kalian harus paham gitu. Apa namanya hubungan-hubungan ini. Misalnya ada kabel ya, paling gampang lah kabel gitu. Kabel. Terus ini luasnya A, panjangnya L gitu ya. L. Jadi apa yang jenis rho, maka R-nya itu. Jadi sebenarnya kabel sendiri pun punya hambatan gitu ya. Kan biasanya kita tahu tuh kalau misal di rangkaian listrik gitu ya, ada hambatan kan diginiin. Nah gitu ya. Terus dihubungin kabel gitu ya. Nah, sebenarnya kabel sendiri itu juga punya hambatan gitu. Cuma kadang kalau di soal-soal fisika ini tuh dianggapnya nggak ada gitu. Soalnya kan dianggap kecil banget, jadi dia cuma memperhitungkan R yang dari resistornya doang gitu. Cuma pada kenyataannya kabel itu ada hambatannya. Terus kalian juga harus paham hubungan-hubungannya ini ya. Kalau misal R sama dengan rho L per A, berarti nanti kalau misal L-nya dipanjangin, dia tuh R-nya bakal makin gede. Kalau misal A-nya digedein, dia tuh R-nya bakal makin kecil. Itu biasanya ditanyain tuh ya kayak gitu. Cara gimana sih, misal bagaimana cara memperbesar hambatan gitu, atau bagaimana cara memperkecil hambatan gitu. Itu biasanya tanyain. Terus ini juga ya, kalau L-nya semakin besar, L-nya semakin panjang, R-nya semakin gede ya.
Itu salah satu penerapannya tuh kalau misalnya kalian tahu kabel HP gitu, kabel cas HP, biasanya kalau cas yang KW gitu, yang terus yang dipin panjang banget, dia tuh ngisi baterainya bakal jadi lama banget gitu. Nah itu kenapa? Soalnya karena L-nya panjang, hambatannya jadi gede. Nah karena hambatannya gede, makanya arus yang masuk ke HP itu jadi kecil gitu. Jadi ya jadi lama banget gitu, malah kadang nggak keisi karena apa HP-nya. Nah itu fun fact aja ya. Ini semoga dipahami buat hambatan. Hambatan ini satuannya ini ya, ohm, bacanya ohm, ohm. Ya, sip. Harusnya ada hukum ohm, ya mungkin ini udah pada tahu lah, V sama dengan I kali R. Jadi contohnya, gampangannya kalau ada rangkaian sederhana gitu ya, gini. What is it? Ya ini R, ini V gitu ya. Arus, nah, maka arus yang mengalir di rangkaian ini sama dengan V per R gitu. Dan ini gampang lah. Oh ini ada soal lagi. Berarti ngapain? Dua buah kawat tembaga masing-masing punya luas penampang 1 mm kuadrat dan 2 mm kuadrat. Memiliki panjang yang sama. Jika masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama besar, maka rasio antara arus yang melewati kawat berpenampang 1 mm dan 2 meter kuadrat adalah, oh berarti yang tanyain rasio antar arus ya. Ini coba dikerjain juga teman-teman. Gampang nih harusnya nih. Ntar aku coba tulisin ya. Jadi A1 sama dengan 1 mm kuadrat. Terus A2 sama dengan 2 mm kuadrat. Coba ini tahu. Panjang sama, berarti L1 sama dengan L2. Terus masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan yang sama besar. Nah, berarti V1 sama dengan V2 gitu ya. Maka rasio antara arus, ya berarti yang tanyain tuh I1 per I2 sama dengan berapa? Nah, gampang nih, 2 menit. Yuk, ini ya. Oh, udah ada yang ketemu nih. B, 1/2. Oke, yang lain? Ada yang dapat jawaban lain? Oh, ada yang dapat D, 2/1. 1/2. Oke, berarti antara 1/2 sama 2/1 ya. Oke. Oh, D. Oke. Ya, masih tunggu nih, setengah menit lagi nih. Menurut insting D jawabannya. Oke, oke. Mantap ya, jawabnya pakai insting ya. Oke, oke, mantap. Oke, udah habis jawabnya ya. Oke, kita bahas. Jadi yang ditanyakan I1 per I2 ya. Oh, ya, sorry. Kan yang ditanyakan I1 per I2. Kita tahu bahwa rumus I itu kan apa? Rumusnya apa? V per R ya. Berarti ini sama dengan V1 per R1. Iya kan? Per V2 per R2. Ya. Nah, R kita tahu rumus R. Taruh saja di sini biar nggak bingung. Kan I sama dengan V per R. Terus R itu rumusnya apa? Rho L per A ya. Nah, berarti kita bisa tulis nih. Jadi V1 per Rho 1
L1 per A1 gitu ya. Karena pernya di bawah jadi naik gitu ya. Terus ini juga sama berarti V2 per rho 2 L2 per A2 gitu ya. Sorry. Ya gitu ya. Nah, terus kita bisa coret-coret nih. V1 sama V2 sama. V2 sama. Terus rho 1 sama rho 2. Ya, dua buah kawat tembaga. Berarti sama-sama tembaga ya. Berarti rho-nya sama. Coret. Terus L-nya sama. L1 sama L2. Nah, berarti kita dapat sama dengan A1 per A2 gitu ya. Kita tulis ulang deh. I1 per I2 sama dengan A1 per A2. A1 berapa? 1 ya. 1, A2, 2. Nah, berarti I1 banding I2 sama dengan 1 banding 2. Jawabannya apa? B ya berarti ya. Nah, ini jawabannya B. Ya, ada yang mau tanya nggak? Ya. Ada beberapa yang terkecoh mungkin ya, ada yang kebalik-balik gitu. Jadi hati-hati aja waktu di bagian sininya. Di bagian apa namanya? Coret-coretnya ini loh. Sama bagian ngebuka R1 jadi rho L per A itu hati-hati gitu. Jangan sampai kebalik-balik. Itu aja sih. Ada yang mau tanya nggak? Oke, semoga paham ya. Gampang lah inilah. Oke, next kita lanjut. Oke, jadi ada ini hukum 1 Kirchhoff. Mungkin ini juga harusnya, bentar, ada yang tanya. Kak, kok itu bisa V1 per R1 dan V2 per R2? Yang ini ya? Yang ini. Kan, yang ini ya, I kan sama dengan V per R. Ya, berarti kalau I1 itu kan sama dengan V1 per R1, terus yang I2 itu sama dengan V2 per R2 gitu. Berarti tinggal dimasukin aja lah istilahnya gitu. Gitu. Oke, udah paham ya? Sip, mantap. Oke, kita lanjut ya, hukum 1 Kirchhoff. Jadi hukum 1 Kirchhoff tuh intinya itu tuh sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, jadi kalau ada suatu percabangan gitu ya, yang di situ ada arus masuk sama ada arus keluar, dia tuh jumlah arus yang masuk tuh bakal sama kayak jumlah arus yang keluar. Jadi buat kasus yang ini, kita tuh bisa tahu kalau I masuknya apa aja berarti. I1 tambah I2 berarti ya, tambah I3. Nah, itu bakal sama dengan kayak I4 tambah I5 gitu. Tambah I5. Gampang ya ini ya. Tuh. Jadi dalam suatu percabangan tuh pasti ada yang masuk, ada yang keluar gitu. Nggak mungkin semuanya masuk ya. Nggak masuk akal gitu. Dan nggak mungkin juga semuanya keluar gitu. Jadi pasti ada yang masuk, ada yang keluar. Tuh, itu inti dari hukum 1 Kirchhoff. 2 Kirchhoff tempatnya tuh jumlah perubahan potensial yang ditemukan di dalam sebuah lintasan lengkap dari satu titik ke titik yang sama, yaitu komplit transversal, dari rangkaian tersebut haruslah sama dengan 0. Jadi maksudnya gini ya, kalau misal dia ada suatu rangkaian gitu, misal gini, yang gampang aja deh, gini, ya, ini ada V terus ada R gitu ya, terus misal di sini titik A gitu, titik A. Nah, dia tuh apa jumlah dari perubahan potensialnya itu dari titik A ke titik A lagi, maksudnya muter gitu ya, dari titik A muter gitu, terus balik sampai titik A lagi, itu harus sama dengan 0. Jadi kalau di rumusin itu jadinya kayak gini, sigma epsilon itu BGL ya, sama kayak tegangan maksudnya, ditambah sigma I dikali R sama dengan 0 gitu. Tuh. Ini buat memahaminya ada beberapa aturan. Nih, ya ada aturan dalam hukum 2 Kirchhoff gitu ya. Ini yang pertama nih, jika sebuah hambatan dilintasi di dalam arah arus, maka perubahan potensial dalam R. Jadi maksudnya kalau misal ini kita loopnya gini ya, kita bikin loop searah sama arus, yang terus kita ketemu sama R sama hambatan,
dia tuh nilainya tuh bakal minus IR gitu. Bakal min IR. Mungkin ini agak kebalik sama yang beberapa diajarin ke teman-teman ya. Mungkin ada yang diajarinnya kalau misal searah sama arus tuh harusnya positif itu. Nah, ini tuh aku ajarin dari yang benernya dulu, yang benernya gitu. Jadi kenapa dia negatif? Kayak gini ya, kan kita bikin loop gitu ya. Nah, loop itu kan bergerak dari titik A ke titik B gitu ya. Terus itu arus itu kan bergerak juga dari titik A ke titik B. Dan arus kan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah gitu ya. Arus itu bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Otomatis di sini kalau arus ini bergerak dari titik A ke titik B, otomatis VA potensial di titik A itu bakal lebih besar daripada potensial di titik B gitu. Tuh. Nah, maka dari itu ketika kita bikin loop, kita lewatin loop gitu ya dari titik A ke titik B, delta V-nya kan berarti VB dikurangi VA ya. VB dikurangi VA. Nah, karena VB itu lebih kecil dari VA, maka otomatis dia tuh nilainya bakal negatif gitu. Nah, itu makanya ketika kita bikin loop dan kita ketemu hambatan dan searah sama arus, itu tuh nilainya bakal negatif gitu. Nah, kebalikannya kalau misalnya kita bikin loop, ya kita bergerak dari A ke B, terus habis itu kita ketemu sama resistor dan arusnya itu berlawanan sama arah loop kita, itu tuh kita tuh bakal dapatnya tuh nilainya positif gitu, positif IR. Sama kayak tadi ya kan, I itu kan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dan I di sini dia bergerak dari titik B ke titik A. Otomatis VB, potensial titik B itu lebih besar daripada VA. Gitu ya. Maka ketika kita menghitung delta V antara titik A dan titik B, yang itu VB dikurangi VA gitu ya, otomatis dia nilainya bakal positif. Tuh. Nah, terus berikutnya kalau misalnya kita ketemu sama GGL gitu. Kita ketemu sama GGL sumber lah, istilahnya sumber muatan gitu ya. Terus kita loopnya dari A ke B gitu, dari A ke B. Kan dari A ke B kan kita ketemunya A negatif dulu ya, ke kutub negatif dulu ya. Nah itu tuh kita bakal dapatnya nilai nilai delta V-nya tuh positif gitu, positif ya. Ini juga mungkin kebalik sama yang diajarin ke teman-teman. Kalau misal biasanya kan kalau misal ketemu sama kutub positif dulu baru dia positif, kalau ketemu sama kutub negatif dia negatif. Nah tapi kalau yang benernya tuh kayak gini ya. Jadi kan kalau dari sini kan berarti kita tahu bahwa di titik B itu dia potensialnya lebih tinggi daripada titik A gitu, karena di titik B dia menghubunginya ke kutub negatif atau kalau kita ketemu yang negatif kita naik ya dari negatif ke positif gitu ya kan, dari sumbernya itu kan dari kutub negatif ke positif kan berarti dia naik, nah, makanya dia positif gitu. Nah kalau misal kebalikannya, kalau kita ketemu kutub positif dulu, otomatis kita tuh kan bakal turun kan dari positif ke negatif, nah, makanya itu kita negatif gitu. Itu kalau aku memahaminya biasanya gitu. Kalau buat memahaminya ini ada contoh soal buat hukum Kirchhoff. Jadi misal kita tinjau dari titik A ke titik A ya, kita muter dari titik A ke titik A. Pertama kita kalau ada soal hukum Kirchhoff, kita tentuin dulu arah arusnya. Bebas ya, mau searah jarum jam atau misal kita berlawanan arah deh. Nanti ke bawah ya, I-nya ke bawah gitu. Terus kita bikin loop-nya searah jarum jam gitu ya. Kita bikin loop gini. Ini bebas ya, kita mau bikin loop searah jarum jam atau berlawanan arah itu bebas gitu. Nanti kita dari titik A muter ke titik B, terus ke titik C, terus ke titik D. Nah, kita pertama muter dulu ke atas kan berarti kan, ketemu sama GGL induksi nomor 3, GGL 3 gitu ya. Dan kita ketemu sama kutub negatif dulu. Otomatis dari rumus kita yang tadi, rumus hukum Kirchhoff kan gini ya, hukum 2 Kirchhoff tambah sigma IR sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari aturan yang sebelumnya tadi, kalau kita ketemu kutub negatif dulu kan harusnya positif ya. Nah, berarti di sini kita dapat epsilon 3 gitu. Nah, terus kita naik lagi sampai titik B, terus kita kanan ya ini ya. Kita kanan ketemu R1. Nah, tapi arusnya kan ke kiri, sedangkan loop kita arahnya ke kanan kan. Terus kan berlawanan arah. Nah, berdasarkan aturan yang tadi, kalau arah loop sama arah arusnya berlawanan, kita
kita tuh bakal dapat dia tuh nilainya positif gitu. Jadi positif IR1 gitu. Itu ya. Terus kita jalan lagi. Terus kita ketemu sama ini GGL1. Ketemu di kutub negatif dulu. Nah, sesuai aturan tadi kita kalau ketemu kutub negatif dulu nilainya bakal positif gitu ya. Epsilon 1. Terus kita muter lagi ke titik C ke bawah. Kita ketemu sama R2. Nah, kan loop kita arahnya ke bawah, tapi arusnya ke atas ya. Arusnya kan ke atas, tapi loop kita ke bawah. Nah, itu berarti karena berlawanan arah sesuai aturan tadi, maka dapatnya kita positif I-nya. Ya. Titik I, R2 gitu ya. Terus kita sampai titik D, terus kita ke kiri nih. Kita ketemu R3 dan arahnya berlawanan juga. Berarti kita dapat dia positif lagi plus IR3 ya. Nah, terus habis itu kita lanjutin, kita ketemu sama GGL2 2 volt ya. Dan kita ketemunya kutub positif dulu. Nah, sesuai aturan yang tadi, kalau kita ketemu sumber tegangan dan kita ketemu kutub positif dulu, berarti nilainya bakal negatif. Berarti dia dikurangi epsilon 2. Udah kan habis, udah kita sampai titik A lagi. Nah, itu kan udah satu lingkaran tertutup ya. Nah, itu sama dengan 0. Gitu. Terus kita kumpul-kumpulin nih. Jadinya gimana? E1 tambah E3 dikurangi E2 ditambah. Ini kan karena I-nya sama semua ya. Ini I-nya sama semua. Oh iya, itu kita disuruh nyari I-nya gitu. I-nya berapa gitu ya. Kan I-nya sama semua, kita bisa masukin R1 tambah R2 tambah R3 gitu ya. Sama dengan 0. Nah, terus kita pindah ruas. Jadinya I sama dengan I kali R1 tambah R2 tambah R3 sama dengan epsilon 2 dikurangi epsilon 1 kurangi epsilon 3. Ya, berarti I sama dengan epsilon 2 kurangi epsilon 1 kurangi epsilon 3 per R1 tambah R2 tambah R3. Gitu. Ketemu ya, kita tinggal masukin angkanya. Berapa tuh? Epsilon 2 berapa epsilon 2? Epsilon 2 volt dikurangi berapa? 4 dikurangi 4 dibagi R1 tambah 2 tambah 3 berarti berapa tuh? 15 tambah 5 tambah 10 berapa nih? Minus nah dibagi 15 tambah 5 tambah 10 20 30 ya, berarti berapa? Per 5 ya. Berarti minus 0,2 ampere. Nah, sip. Nah, karena minus, kalau kita dapat nilai I-nya minus, berarti arah yang kita tentuin di awal tadi itu kebalik. Gitu ya. Kan kita nentuin arahnya di awal kan ke bawah. Nah, karena kita dapatnya minus, berarti I-nya yang benar itu bukan ke bawah, tapi harusnya I-nya ke atas gitu. I-nya yang benar. Gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya ini soal hukum Kirchhoff tuh biasanya bukan gini ya. Ini cuma biar kalian paham sama plus minusnya doang. Biasanya itu kalau hukum Kirchhoff tuh dia bakal ada 2 loop. Paling sedikit lah. Jadi misal gini ya, misal ini ngawur aja ya. Misal ada contoh soal gini. Sorry. Ini terus di sini dia ketemu gini. Nah, gini. Nah, ini cuma contoh aja ya. Nah, kan ada 2 loop gini kan. Nah, itu caranya gimana? Kalau kayak gini, caranya tuh kalian pertama ini nentuin arah arusnya dulu. Arah arusnya. Nah, karena ini ada percabangan, otomatis kita pakai hukum Kirchhoff yang pertama tadi. Jadi ini kita misalnya gini ya. Ini ada I1. Terus habis itu ke sini ada I2. Terus ke sini ada I3 gitu. I3. Nah, kenapa ada I1, I2, I3? Karena dia beda gitu. Maksudnya yang di sini tuh dia masuk ke loop 1 sama loop 2 gitu. Jadi misal kita di sini bikin loop gitu ya. Ini loop 1. Terus ini loop 2 gitu ya. Loop 2. Buat arah loop sama arah arusnya bebas ya. Buat arah loop sama arah arusnya bebas. Mau kalian searah jarum jam atau berlawan arah jarum jam itu bebas, terserah kalian. Nah, terus kalau kayak gini gimana cara ngerjainnya? Yang cara pertama kalian pakai hukum 1 Kirchhoff.
Yang tadi yang sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Kirchhoff. Itu ya. Nah, ini kan berarti sama dengan I1 ditambah I2 sama dengan I3 gitu ya. I3. Terus habis itu kalian pakai hukum 2 Kirchhoff untuk loop 1 sama loop 2 gitu. Jadi loop 1 pakai hukum 2 Kirchhoff. Hukum 2, terus ini loop 1, terus loop 2 pakai hukum 2 Kirchhoff gitu. Nah, alhasil nanti kalian bakal dapat 3 persamaan. Persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Terus tinggal kalian eliminasi aja, kalian nanti bakal dapat I1, I2 sama I3. Ini buat yang ini nggak aku bahas secara rinci, soalnya kayaknya yang bagian itu jarang keluar di UTBK gitu. Cuma kalian sebaiknya emang tahu sih. Maksudnya kalau misalnya nanti keluar juga, soalnya kalian bisa ngerjain kan lumayan gitu. Misal yang lainnya nggak bisa, tapi kalian bisa kan, kalian dapat nilai tinggi gitu ya. Nah, terus ini berikutnya kita bahas ke rangkaian listrik ya. Ini semoga yang tadi nggak ada pertanyaan. Ini rangkaian listrik ada 2, sama kayak rangkaian kapasitor tadi, yaitu ada rangkaian seri sama rangkaian paralel. Cuma bedanya ini, kalau misal rangkaian seri itu tuh yang sama tuh I-nya. Jadi I1 itu tuh I yang mengalir di R1, I2 itu I yang mengalir di R2, dan I3 itu I yang mengalir di R3. Itu tuh nilainya bakal sama gitu. Soalnya kenapa? Kan I kan ngalir muter ya, ngalir muter. Otomatis kan dia lewat R2 juga lewat R3. Berarti dia tuh nilainya bakal sama gitu. Dan kalau V, kan V1, V-nya itu tuh V dari baterai, dia tuh bakal kebagi ketiga gitu, ke semua resistor gitu. Bakal kebagi di R1, R2 sama R3. Jadi V totalnya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3. Itu ya. Nah, untuk R-nya ini bisa kita gantiin sama kayak kapasitor ya. Bisa kita ganti jadi satu hambatan doang gitu. Jadi RS, R seri gitu ya kita misalin. Nah, nilainya RS ini tuh ini yang di bawah ini. Tinggal ditambahin aja. Ya. Jangan kebalik sama yang kapasitor tadi ya. Nah, terus kalau yang ini, kalau yang paralel, itu I-nya kita nambahin. Kenapa? Kan dia I-nya kan muter. Dan sampai di persimpangan, di percabangan, dia tuh bakal kebagi jadi 3 gitu. Jadi I1, I2, sama I3. Gitu ya. Jadi I totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Terus V-nya bakal sama. Soalnya kan beda potensialnya kan di titik-titik ini ya. Ini kan bakal sama semua di R1, R2, sama R3. Jadi V itu sama dengan V1, V2, sama V3. Terus buat R-nya, ini sama bisa kita gantiin jadi satu hambatan doang. Gitu ya. RP, R paralel gitu ya. Dan nilainya tuh ini 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ini semoga dipahami ya, ini gampang lah. Sering lah kalian ketemu ini. Terus berikutnya kita bahas usaha atau energi listrik. Jadi energi listrik itu adalah usaha yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah muatan melalui suatu penghantar gitu. Rumusnya itu W sama dengan V dikali I kali T. V itu beda potensial, I itu arus, T itu waktu. Gitu ya. Jadi dia tuh energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan melalui penghantar gitu. Gitu ya. Dan ini sama kayak tadi ya, VIT, V itu kan sama dengan I kali R, gitu ya. Nah, ketika dimasukin ke situ, dia jadinya I kuadrat RT gitu. Terus ini juga sama, I kan sama dengan V per R, gitu ya. Nah, ketika dimasukin dia jadinya ini. Jadi sebenarnya 3 rumusnya itu sama aja. W sama dengan VIT, terus W sama dengan I kuadrat RT, terus V kuadrat per RT, itu sebenarnya sama. Cuma nanti tinggal yang diketahui di soal tuh yang mana gitu. Itu aja sih. Apa namanya? Ya dihafalin aja, ini gampang lah. Nah, terus ini ada yang namanya daya. Daya itu jumlah usaha yang dilakukan tiap satuan waktu. Jadi W per T. Lambangnya P ya. P. Kalau dalam bahasa Inggris itu power gitu. Power. Power kan daya gitu ya. Dan satuannya itu watt. Satuannya watt. Terus rumusnya itu W per T. W ini kan W kan sama dengan V I T kan. Nah, kalau W dibagi T kan berarti tinggal cara T-nya, jadi tinggal VI gitu. Sama kayak P juga, berarti tinggal I kuadrat R. Kan tadi kalau W kan sama dengan I kuadrat RT gitu kan. Nah, berarti
P itu I kuadrat R. Sama, yang ini juga V kuadrat per R gitu. Ini tinggal dihafalin doang sih. Gampang. Soalnya ada latihan soal. Ini kayaknya latihan soal terakhir ya. Coba teman-teman kerjain. Kayaknya yang ini agak sedikit agak panjang gitu ya. Jadi soalnya itu daya yang terdisipasi pada masing-masing lampu pada gambar di bawahnya adalah sama besar. Perbandingan hambatan R1, R2, R3 adalah ya. Ini aku gambar ulang ya biar jelas ya, ini nggak jelas. Jadi lampu itu sama aja kayak hambatan ya. Jadi jangan bingung ya kalau ada gambar-gambar kayak gini. Ini apa nih kok ada lingkaran di silang-silang. Ini tuh sebenarnya lampu, dan lampu itu sebenarnya adalah hambatan gitu. Jadi ini bisa kita tulis kayak gini. Gini. Ini. Nah, ini ya. Ini yang R1, ini R2, ini R3. Tuh. Terus yang diketahui itu dayanya itu sama. Berarti P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Tuh, nah yang tanyain R1 banding R2 banding R3 berapa gitu. Ya, coba dikerjain teman-teman. Dua menit ya. Yang udah dapat jawabannya boleh di chat. Oh, udah dapat nih. Yang A. Wah. Oke, disimpan dulu ya. Cepet nih kerjanya nih. Oke, 1 menit lagi ya. Ini soal terakhir kok. Habis ini udah nggak ada lagi. Oke, udah habis ya. Gimana, udah pada ketemu? Oh, A. Udah dapat A. Apa nih? Oke. Oke, sekarang kita coba ya. Oke, sip. Berarti kan P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Terus kita coba lihat dulu nih. Yang R1 sama R2 kan dia paralel ya. Kalau paralel kan kita tahu bahwa V1 kalau paralel itu V-nya sama gitu. Artinya V1 sama dengan V2 ya enggak? Dia paralel jadi V-nya sama gitu. Ya, sama gitu. Nah, terus kita coba lihat di P1 sama dengan P2, rumus P itu apa? VI ya. Berarti ini V1 dikali I1 sama dengan V2 dikali I2, gitu kan. Nah, karena V-nya sama, berarti kita dapat bahwa I1 itu sama dengan I2 gitu ya. Nah, ini kita dapat nih. Nah, terus habis itu V1 sama dengan V2. V kan sama dengan I kali R ya. Berarti I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Ya. Nah, I1 kan sama dengan I2. Berarti ini bisa dicoret, berarti tinggal R1 sama dengan R2 gitu ya. Nah, berarti kita udah dapat nih yang perbandingan R1 banding R2. Yaitu sama gitu ya, R1 banding R2-nya. Nah, terus sekarang pertanyaannya yang R3 gimana gitu kan. Nah, oke.
Kita lihat di sini dulu. Kan yang di bagian ini, coba lihat. Ini kan ini I1. Yang ada di sini I1. Terus di sini ada I2 kan. Nah, di sini ada I3. Itu ya. Nah, dari itu kan kita tahu bahwa I3 itu sama dengan I1 tambah I2. Kan? Jadi dari percabangan terus jadi 1 gitu. Nah, terus kan I1 kan sama dengan I2 tadi. Berarti ini kan bisa ketulis sama dengan 2 I1 gitu. 2 I1. Ya gitu kan. Nah, terus habis itu kita bandingin P1 sama P3. Kan P1 sama dengan P3 dari yang bawah ini tadi, dari yang diketahui di soal. Terus rumus lainnya P itu kan apa tadi? Ada yang VI, terus ada yang I kuadrat R ya kalau nggak salah ya. Jadi kan ada I1 kuadrat R1 gitu ya. Terus ini sama dengan I3 kuadrat R3 gitu kan. Nah, kan kita bisa dapat perbandingan R3 banding R1 ya. R3 banding R1. Sama dengan berapa nih? Berarti sama dengan I1 kuadrat per I3 kuadrat, bener kan? Terus I3 kan sama dengan 2 I1 tadi. Jadi bisa kita tulis gini, I1 kuadrat per 2 I1 kuadrat gitu ya. Terus ini sama dengan berapa? Seperempat. Oh ya, seperempat ya, seperempat doang. Ya, soalnya I1 kuadrat sama I1 kuadrat coret ya. Berarti R3 banding R1 sama dengan seperempat. Gitu ya. Berarti bisa kita tulis R3 sama dengan seperempat R1 gitu. Nah, berarti kita dapat bahwa R1 banding R2 banding R3 sama dengan berapa tadi? Kan R1 sama dengan R2. Kita tulis gini aja. R1 banding R2 kan sama dengan R1. Terus R3 sama dengan seperempat R1. Nah, kita coret R1-nya berarti tinggal 1 banding 1 banding seperempat ya. Bukan banding 4 ya, berarti seperempat. Jadi jawabannya 1 banding 1 banding 0,25. Nah, jawabannya E ya berarti ya. E. Itu, ada yang mau tanya nggak? Ini agak panjang emang ya caranya. Gimana nih? Pada paham nggak nih? Semoga paham ya. Jadi yang jawabnya A tadi gimana? Udah tahu salahnya di mana? Mungkin ini ya kebalik, ini ya mungkin udah pada ketemu R3 sama dengan R1 sama dengan seperempat. Dan mungkin itu ngiranya berarti nanti R1 banding R3-nya tuh sama dengan 1 banding 4 gitu ya. Itu jangan sampai kebalik ya, ini ya. Jadi kalau R3 banding R1 sama dengan seperempat, berarti ya 1 banding 4 gitu. R3 banding R1 sama dengan 1 banding 4 gitu. Itu ya. Oke, kalau udah paham, sebenarnya ini materinya udah habis. Apa ya di sini? Oh, ini ada filosofi. Ya aku nambahin dikit ya, filosofi arus listrik. Jadi kan rumusnya kan I sama dengan V per R ya. Jadi kan setiap bahan itu pasti memiliki hambatan. Dan biar arusnya lebih besar tuh kadang kita nggak bisa ngatur berapa R-nya gitu. Jadi yang bisa kita atur itu cuma tegangannya. Dan kalau dalam kehidupan tuh pasti banyak hambatan ya. Maka agar arus kehidupan kita lebih lancar, lebih baik gitu ya, atau sesuai seperti apa yang kita inginkan gitu ya, bisa mencapai cita-cita kita gitu. Kita tuh harus memperbesar tegangan yang ada di diri kita gitu. Nah, tegangan itu direpresentasikan dengan motivasi dan kerja keras. Iya, ini aku sebenarnya kasal ya, cuma ya semoga bisa jadi motivasi lah buat kalian gitu. Ya udah habis materinya. Mungkin ada yang mau ditanyain atau gimana? Mau ada yang tanya dulu nggak nih? Mumpung ada Kak Haidar. Itu ada Instagramnya Kak Haidar, mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, ya kan? Ya. Boleh. Insya Allah aku open ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang mau ditanyain gitu tentang fisika atau tentang kuliah gitu boleh sih. Tapi kalau soal mungkin aku agak lama balasnya ya. Tapi tergantung kesibukan juga. Atau ada yang mau ITB juga nih kayak Kak Haidar, ada nggak?
mungkin bisa tanya-tanya mumpung ada orangnya nih. Apa udah pada ngantuk ini? Udah jam 9. BTW, ini kan kemarin kan aku disuruh milih ya sama anak-anak di Pinter Bareng mau ngisi materi apa. Jadi kenapa aku milih ngisi materi listrik magnet itu tuh sebenarnya karena materi ini tuh relatif lebih mudah daripada materi-materi fisika lainnya gitu. Apalagi kalau dibandingin sama mekanika gitu ya, dinamika, kinematika gitu. Ini tuh sebenarnya relatif lebih mudah gitu. Tapi emang butuh pemahaman yang ekstra buat memahami materi ini gitu. Gimana ya saya? Kalau misal kalian bisa ngerjain ini tuh bisa dapat besar kemungkinan kalian dapat nilai tinggi di UTBK gitu. Soalnya mungkin yang lain juga banyak yang belum bisa materi ini gitu. Karena kalau dilihat dari awal tuh kelihatannya kayak susah gitu. Tapi makanya tadi aku jelasin dari dasarnya kan. Karena kalau kalian paham dengan dasar-dasarnya materi ini itu sebenarnya kalian bisa ngerjainnya gitu. Soalnya variasinya juga nggak terlalu banyak itu variasi soalnya. Kayak gitu-gitu doang gitu. Jadi worth it lah untuk diperjuangkan di soal ini gitu. Gitu sih menurut dia. Ya, ada yang mau tanya nggak? Yuk, kalau mau tanya daripada menyesal nanti nggak jadi tanya. Oh, udah paham semua nih. Wih, mantap-mantap. Wah. Ya, semoga bisa dipahami lah. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan dulu nggak nih? Kalau nggak kita cukupin sampai sini. Mungkin udah pada ngantuk, udah jam 9 juga. Gimana? Aku tunggu sampai 9 lebih 9 deh. Ntar kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupin sampai sini dulu. Ayo, masih ada yang mau masuk ITB kan nih? Atau ada yang mau masuk ITB nggak? Kayak tadi ada deh Kak. Ada tulisannya namanya ITB gitu. Oh, udah keluar mungkin. Ada nggak tuh mau tanya-tanya mungkin sama Kak Haidar? Oh ya, silahkan Ubi Cilembu. Makasih udah datang hari ini ya. Satu menit lagi nih, masih ada yang mau tanya nggak? Karena udah jam 9:09 dan kayaknya udah pada paham semua, nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin belajar bareng kali ini bisa dicukupkan sampai sini dulu. Makasih buat Kak Haidar yang udah mau sharing ilmunya. Makasih juga buat teman-teman yang udah stay sampai akhir. Semangat buat UTBK-nya, semangat juga Kak Haidar buat kuliahnya, dan semuanya pokoknya semoga sukses. Mungkin sampai sini dulu. Selamat malam, selamat istirahat, jaga kesehatan semua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.